Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Alto. Tampaknya dia terancam tidak naik kelas kalau dia tidak lulus ujian pemanggilan familiar. Padahal itu sangat mudah, tetapi tetap saja Alto tak bisa melakukannya. Dia pun diberi keringanan sampai besok jika dia masih belum mempunyai familiar. Maka dia sudah dipastikan tidak akan naik kelas. Dan berita buruk ini pun langsung didengar oleh sahabat baiknya Alto, yaitu Lilia. Dia memberikan support kepada Alto. Jika Alto butuh bantuannya, maka jangan sungkan untuk memanggilnya. Tak ingin membuang waktu, Alto pun pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah buku pemanggil. Tetapi tiba-tiba saja sebuah buku terjatuh dari atas dan menimpa kepala Alto. Dan kebetulan sekali ini adalah buku pemanggilan. Alto mencoba mengikuti petunjuk dari buku ini dan itu berhasil. Tetapi familiar yang keluar bukanlah familiar biasa, melainkan seorang iblis yang telah terkurung selama ratusan tahun. Penampilannya begitu sangat seksi dan karena Alto sudah memanggilnya ke dunia ini, maka dia akan melakukan apa saja yang Alto minta. Dan permintaan Alto adalah dia ingin iblis ini menjadi familiarnya. Dan sekarang terbentuklah sebuah kontrak antara Alto dan juga iblis yang bernama Vermel ini. Mana Alto ini benar-benar sangat kuat, makanya dia bisa memanggil Vermel ke dunia ini. Dan itu sebabnya lah Alto selalu gagal memanggil familiar seperti kumbang, karena itu tak sesuai dengan mana Alto yang luar biasa ini. Dan karena Vermel ini tak menggunakan baju, jadi Alto meminta Vermel untuk menggunakan baju kakaknya yang tak sengaja dia bawa. Dan karena Vermel ini adalah seorang iblis, jadi dia harus menyembunyikan identitas aslinya. Karena seperti yang sudah diketahui, iblis adalah musuhnya manusia. Dan itu akan berbahaya sekali bagi Vermel. Dan di keesokan harinya, Alto pun langsung saja membawa Vermel ke hadapan gurunya. Ini adalah familiarnya, tetapi guru ini tetap saja tidak percaya. Karena Vermel tampak seperti seorang manusia. Dan dia pikir Alto telah mengarang sebuah cerita. Vermel merasa tidak terima. Jadi dia langsung saja menunjukkan tanda kontraknya kepada guru ini. Dan itu langsung saja membuat guru ini percaya kalau Vermel adalah familiarnya. Tetapi kedekatan Vermel dan Alto ini benar-benar membuat Lilia sangat cemburu. Mereka benar-benar dekat dan itu sangat tidak wajar. Dan karena sudah tidak tahan lagi dengan kecemburuannya, Lilia pun mengajak Alto untuk berduel dengannya. Jika dia menang, dia tak ingin melihat gadis ini untuk ikut ke sekolah dengan Alto. Tetapi jika dia yang kalah, dia akan menuruti semua keinginan Alto. Dan mau tidak mau, Alto pun menyetujui tantangan dari si Lilia ini. Pertandingan ini dilakukan secara terbuka dan itu juga disaksikan oleh seluruh siswa. Lilia bekerja sama dengan familiarnya untuk mengalahkan Alto dan Vermel. Tetapi sayangnya kekuatan Lilia tak sebanding dengan Vermel yang seorang iblis. Dan Vermel pun langsung kalah dengan satu serangan saja. Dan karena Alto yang memenangkan duel ini, jadi di sini Alto meminta Lilia untuk jangan berantem lagi dengan Vermel. Dia ingin keduanya ini menjadi akrab. Iya, mereka hanya setuju dengan senyuman. Tetapi hati Lilia terus menggerutu. Dan malam harinya saat sudah di dalam kamar asrama, Vermel pun mulai meminta jatahnya, yaitu sebuah mana dari ciuman si Alto. Sejujurnya dia sangat sulit mempertahankan fisiknya tanpa Alto. Iya, karena dia sudah terkurung selama ratusan tahun. Jadi kekuatannya mulai sedikit melemah. Dan sebagai tuan, Alto juga mempunyai kewajiban untuk melayaninya. Di sekolah, Vermel dan Alto terus saja menjadi pusat perhatian. Mungkin mereka merasa bingung karena Alto mempunyai familiar seorang manusia. Dan tidak berapa lama datanglah seekor naga yang mengamuk. Dan Vermel langsung saja menyentil naga ini sampai tak terlihat. Dan di hari-hari sekolah, Lilia terus saja mengikuti Alto dan Vermel. Dia benar-benar cemburu melihat Vermel terus saja menempel kepada Alto. Dan di sini tiba-tiba saja pemilik naga yang kemarin disentil oleh Vermel merasa tidak terima. Dan dia meminta bantuan temannya untuk menantang Alto. Tak ingin ada keributan, jadi si Alto pun diam-diam menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan penunggang naga ini. Tetapi rencana Alto ini sia-sia saja. Jadi dia pun menggunakan dinosaurusnya untuk menghajar Alto, tetapi itu gagal. Dengan satu serangan mana emas, Alto langsung bisa melumpuhkan dinosaurusnya si Rex.
Dan mulai dari sekarang, Rex benar-benar tidak boleh meremehkan adik kelas lagi. Malam harinya, Alto benar-benar tidak menyangka dengan kekuatannya ini. Si Pelmel pun mulai penasaran, jadi dia langsung saja bertanya sebenarnya Alto ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau Alto mengatakannya, mungkin dia bisa membantu Alto mewujudkannya. Alto langsung saja mengatakan kalau dia ingin menjadi penyihir yang hebat di masa depan nanti. Sebenarnya penyihir di negara mereka dikelompokkan menjadi 4, yaitu Gold Squad, Silver Squad, Bronze Squad, dan pemula seperti mereka ini. Tetapi dari keempat golongan itu, dia ingin menjadi yang lebih kuat dari golongan itu. Dia ingin menjadi Platinum Squad. Mendengar cerita Alto ini, Pelmel pun berjanji untuk membantu Alto mewujudkan mimpinya. Dan di keesokan harinya, Alto, Lilia, dan satu gadis lagi dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Mereka ingin dijadikan sebagai perwakilan siswa kedua terbaik di tahun ini. Tetapi tentu saja yang dipilih hanya satu orang, dan mereka harus melewati ujian khusus dan menyelesaikannya sebelum bel jam 6 sore. Yaitu mereka harus menemukan bunga langka yang ada di hutan terlarang. Baru saja memulai perjalanan, pria yang berteman dekat dengan gadis berambut biru ini malah terkena jebakan. Jadi yang melanjutkan pencarian bunga adalah Alto dan Lilia. Keberadaan bunganya sudah ditemukan, tetapi mereka harus melewati anjing penjaga yang seram ini. Tetapi itu tak perlu dikhawatirkan karena Lilia memiliki ramuan penghilang. Jadi dia akan menggunakan ramuan penghilang ini untuk mengambil bunga yang ada di atas tebing sana. Dia harus melepaskan semua pakaiannya agar tidak ketahuan dan untuk membantu keberhasilan Lilia ini. Jadi Alto akan memancing anjing berkepala 3 ini untuk menyerangnya. Sedangkan Lilia, dia diminta Alto untuk mengambil bunga yang ada di atas ketinggian ini. Rencana mereka berhasil dan serangan terakhir akan dilakukan oleh Pelmel. Bunga sudah berhasil didapatkan oleh Lilia. Tetapi dia tak mau mengambil bunga ini. Dia memberikannya kepada Alto karena menurutnya Alto lah yang paling berhak. Tetapi tidak berapa lama ramuan obat Lilia ini habis, jadi terlihatlah bentukan tubuhnya. Dan karena kaget, bunga yang ada di tangan Lilia malah jadi terbang sampai ke arah wanita berambut biru ini dan lonceng pun berbunyi. Jadi yang menjadi perwakilan di sini adalah wanita berambut biru ini. Di hari berikutnya, Pelmel sangat senang karena baru pertama kali ini dia menikmati makanan manis seenak setelah terkurung ratusan tahun lamanya. Dan di sini juga mereka tak sengaja melihat klub penunggang naga yang benar-benar sangat keren. Dan di saat pelajaran olahraga, di sini mereka membicarakan tentang kapten dari penunggang naga yang bernama Chris. Dia adalah orang yang hebat. Meskipun masih bersekolah, dia sudah masuk ke dalam golongan Gold Square. Dia memang hebat dan tidak semua orang bisa seperti dia. Dan tidak hanya itu saja, dia juga ternyata mempunyai bagian yang cukup tinggi di dalam organisasi OSIS. Ya, Alto juga sangat ingin menjadi orang seperti Chris ini. Mendengar perkataan Alto, Pelmel langsung saja menghentakkan dadanya ke wajah Alto. Menurutnya, Alto pasti bisa mencapai impiannya dan dia juga pasti akan membantu Alto. Dan tentu saja itu membuat Lilia semakin kesal. Dia benar-benar terbakar api cemburu saat Pelmel melakukan itu kepada Alto. Dan saat sudah selesai olahraga, di sini Alto dan teman-temannya tak sengaja melihat beberapa anggota OSIS sedang lewat. Mereka benar-benar tampak keren karena mereka adalah siswa-siswa hebat. Tetapi di balik kehebatannya si Chris ini, ternyata dia adalah orang yang durjana. Dia menjadikan orang yang lemah sebagai mainannya. Contohnya si Rex, dia dihajar habis-habisan oleh Chris karena tak becus mengalahkan adik kelas mereka yaitu Alto. Dan karena ulah Chris ini, Rex sampai dirawat ke ruangan UKS sekolah. Dan kabar ini pun langsung didengar oleh Alto dan mereka langsung saja menjenguk Rex yang sedang sakit ini. Di sini Rex bertanya kepada Alto, menurut Alto dinosaurus ini makhluk yang seperti apa? Alto pun menjawab kalau dinosaurus itu adalah familiar yang keren. Dan dari pertanyaan Rex ini, Alto langsung paham kalau Chris ternyata meremehkan familiarnya si Rex juga.
Alto merasa emosi dan dia langsung menantang Chris untuk berduel dengannya. Chris pun tak menolak tawaran Alto ini. Jadi dia langsung saja mengeluarkan familiar untuk menghajar Alto. Begitupun Alto. Dia juga melakukan ciuman dengan Pelmel supaya mana mereka terbentuk dengan sempurna. Dan si Chris tiba-tiba langsung kaget ketika melihat mana emas yang Alto punya. Dia langsung melakukan serangan pertama tetapi berhasil ditangkis oleh Pelmel. Dan untuk serangan-serangan berikutnya juga bisa ditangkis oleh Pelmel. Dan sekarang giliran Alto yang akan menyerang. Dikira berhasil, rupanya Chris berhasil menghindar dengan familiar naganya ini. Dan sekarang adalah waktunya dia akan menyerang dari atas bersama familiarnya. Dan untuk serangan berikutnya, Alto akan menggunakan sisa mana yang mereka miliki untuk menghabisi Chris. Dan saat serangan dilontarkan, Chris terlalu meremehkan Alto sampai pada akhirnya Chris tidak sadar kalau Alto berhasil mengalahkannya. Dan dari duel ini nama Alto menjadi banyak dikenal oleh seluruh murid di sekolah Ortiga. Sampai-sampai itu membuat Lilia sangat kesal dan di sini Pak Obsidian pun muncul. Dia menasehati Alto kalau nggak boleh tiba-tiba ngajak orang berduel. Untung saja Alto menang, tetapi jika dia kalah perkataannya pasti akan sia-sia. Dan dia meminta Alto untuk jangan kelewatan lagi. Dan setelah itu dia pun langsung saja pergi dari sana. Di sini si Rex pun menemui Chris. Dia turut berduka cita karena Chris juga berhasil dikalahkan oleh Alto. Ini memang lucu bagi keduanya dan si Chris pun langsung saja meminta maaf kepada Rex atas perlakuannya kemarin. Malam harinya Pelmel tiba-tiba mencium Alto yang sedang tidur. Tentu saja itu membuat Alto terkejut karena menurut Alto ciuman itu harus dilakukan dengan orang yang mereka suka. Dan si Pelmel pun langsung saja mendekati Alto. Dia mengatakan kalau dia sangat mencintai Alto. Dan dia langsung saja melanjutkan ciumannya kepada Alto. Keesokan harinya Alto terus saja teringat dengan yang dikatakan oleh Pelmel. Tetapi dia juga sadar apa bisa seorang iblis jatuh cinta dengan seorang manusia. Dan karena penasaran Alto pun datang ke perpustakaan untuk menemui Pak Obsidian. Karena dia adalah guru sejarah yang biasa membahas soal iblis. Alto pun bertanya apakah bisa iblis suka kepada manusia. Iya, Pak Obsidian pun menjawab bisa saja karena dalam legenda juga pernah ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak iblis. Dan ada juga yang namanya iblis penggoda pria, yaitu iblis inkubus dan succubus. Iblis itu memang tertarik kepada manusia tetapi kepada mananya saja. Dan tentu saja jawaban Pak Obsidian ini membuat Alto terus saja berpikir keras. Dan dia pun langsung bertanya kepada Pelmel. Apakah Pelmel menyukainya hanya karena mananya saja? Mendengar perkataan Alto ini, Pelmel langsung saja bangun dan memeluk Alto. Dia benar-benar butuh mana Alto, tetapi dia juga serius menyukai Alto. Dan dia langsung saja mencium Alto tanpa menghisap mananya si Alto. Wah, tentu saja itu membuat Alto kaget. Dan saat mereka akan melakukan ciuman lagi, Alto malah kabur karena belum siap. Dan keesokan harinya, suasana hati Alto dan juga Pelmel benar-benar sangat senang. Dan di sini Alto pun menemui Pak Obsidian. Dia memberitahu Pak Guru ini kalau dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan dia juga berterima kasih kepada Pak Gurunya untuk pencerahannya kemarin. Tetapi yang tidak mereka ketahui ternyata Pak Guru ini adalah orang yang jahat. Dia diam-diam melakukan eksperimen kepada beberapa muridnya dan itu hampir saja merenggut nyawa mereka. Dan kasus ini mulai menyebar ke seluruh sekolah dan juga OSIS dan sekarang mereka akan menindaklanjuti kasus yang misterius ini dan mencari tahu dalang di balik ini semua. Dan untuk Alto sendiri, mungkin dia akan sibuk untuk menulis penelitiannya, di mana dia mendapat tugas sekolah tentang kedekatan mereka dengan familiar mereka masing-masing. Padahal seperti yang sudah diketahui, kedekatan Alto dan familiarnya ini emang agak lain. Iya, pertama-tama Alto akan mengukur kepalanya Pelmel. Rupanya di sini ada pengintip, yaitu familiarnya Lilia. Dan rupanya juga dia disuruh oleh Lilia untuk melihat situasi yang terjadi. Dan karena tampaknya si Pelmel ini agak barbar, jadi dia berencana untuk masuk ke kamar Alto menggunakan ramuan yang dia miliki. Dan dia berencana membongkar kedoknya si Pelmel dan si Lilia pun berhasil masuk ke dalam kamarnya Alto.
Dan untung saja si Pelmel sudah merubah wujudnya menjadi manusia karena kepalanya mau diukur oleh si Alto. Dan si Lilia juga tidak menemukan apa-apa di kamarnya Alto. Di sini Alto langsung pergi saja keluar untuk berbelanja. Si Pelmel juga tak mau ketinggalan. Di pasar ini dia benar-benar tergiur dengan makanan yang manis. Dia tak tahan melihat makanan ini, jadi dia merengek saja kepada Alto supaya dibelikan. Si Alto benar-benar tidak tega, jadi dia pun langsung saja membeli makanan itu untuk Pelmel. Dan karena Pelmel ini senangnya bukan main, dia langsung saja memeluk dan mencium Alto di tempat umum. Dan itu disaksikan oleh beberapa murid Ortiga yang ada di sana. Tetapi tidak berapa lama teman-temannya si Rex pun muncul. Dia ingin Alto menyelamatkan Chris dari serangannya si Rex. Sementara di tempat lain, Rex benar-benar menyerang Chris secara membabi buta. Dia seperti bukan dirinya yang sebenarnya. Dia seperti kesurupan roh halus. Dan di saat dia benar-benar ingin menghabisi si Chris, Alto pun langsung muncul. Chris benar-benar tergulai lemah karena terus-menerus dihajar oleh Rex. Dan sekarang targetnya si Rex ini adalah Alto. Tetapi dari hawa menyeramkan ini, Pelmel sepertinya mengenal dengan baik kekuatan menyeramkan ini. Dan di saat Alto ingin menyerang Rex, si ketua OSIS pun muncul. Dia menghabisi Rex dengan satu tebasan pedang saja, benar-benar luar biasa. Dan di sini si Rex pun terjatuh pingsan, sepertinya tadi bukanlah dirinya, melainkan pengaruh dari orang lain. Dan di sini ketua OSIS juga sadar kalau Pelmel mungkin mengenal kekuatan itu. Tetapi si Pelmel malah pura-pura tidak tahu. Dan setelah itu si Rex pun langsung saja dirawat di rumah sakit sekolah Ortiga. Dan kejadian ini mungkin akan menjadi tugas baru untuk seluruh anggota OSIS. Dan terlihat juga Chris begitu sangat kesal. Dia sangat kesal karena mainannya diganggu oleh orang lain. Di tempat lain si Alto kelihatan sangat lesu. Padahal mereka sebentar lagi akan menghadapi ujian sertifikat Brozen. Dan si Pelmel pun meminta Alto untuk jangan lesu begitu. Sekarang saatnya mereka harus bersemangat untuk menghadapi ujian. Di sini Pelmel merasa tidak enak badan, jadi dia pamit ke kamar duluan. Dia memang tampak aneh dari kemarin. Tetapi inilah saat yang tepat bagi Lilia karena dia bisa berduaan dengan Alto. Di sini Pelmel tak sengaja bertemu dengan guru Obsidian. Dan di sini Pelmel langsung to the point saja. Kalau masalah yang muncul di sekolah pasti ulahnya Pak Guru. Karena sejak kemarin dia sudah mencium aroma sihir leper rendah di tubuhnya Pak Guru. Dan sebaiknya dia berhenti saja mengganggu ketentraman sekolah. Tetapi saat Pelmel selesai bicara, dia benar-benar tidak sadar kalau dia telah disuntikan semacam obat di lehernya ini. Pelmel benar-benar berubah ke wujud aslinya dan kegemparan ini langsung disadari oleh beberapa orang dari sekolah Ortiga. Langit-langit juga berubah menjadi gelap. Dan di sini Alto pun langsung saja berlari mencari Pelmel. Karena dia tahu kalau Pelmel tidak baik-baik saja. Dan si ketua OSIS juga berniat untuk menghampiri titik bencana itu. Tetapi dia malah dihadang oleh sihir kertas. Dan sihir kertas itu berubah menjadi monster dan langsung menyerangnya. Dan untuk Pelmel dia benar-benar berubah menjadi sosok iblis yang menyeramkan. Dan si Pak Guru benar-benar sangat senang karena hasil penelitiannya berjalan dengan mulus. Dan dia juga berniat untuk menjadikan Pelmel sebagai familiarnya. Guru ini tampak baik dan polos, ternyata dia adalah orang jahat yang sesungguhnya. Dia sudah cukup lama melakukan penelitian ini dan inilah hasil kerja kerasnya. Alto benar-benar sangat marah karena Pelmel dijadikan tawanan seperti itu. Tetapi di sini Pak Guru salah besar, di mana familiar itu selalu menuruti perintah tuannya. Tetapi Pelmel sedikit sadar, dia mulai menyerang Pak Guru, tetapi itu langsung dihadang oleh Alto. Jantung Alto benar-benar tertusuk dan dia mungkin akan mati. Dan karena merasa belum bisa menyakiti Pak Guru, Pelmel pun ingin menyerang Pak Guru lagi. Tetapi itu langsung dihentikan oleh Alto lagi dengan tubuh tidak berdayanya ini. Alto benar-benar tak ingin Pelmel menyakiti siapapun. Dan di saat inilah Alto benar-benar tidak bangun lagi. Dan tentu saja itu juga membuat Lilia sangat sedih melihat hal tragis yang menimpa Alto. Tetapi tentu saja Pelmel tak akan membiarkan Alto mati begitu saja. Dia akan menghidupkan Alto kembali. Dia akan berbagi jantung dengan Alto. Dengan begini Alto akan hidup kembali. Dan sekarang jantung Alto dan juga Pelmel saling berkaitan.
Tetapi Pak Guru ini tak kehabisan akal, dia malah menyuntikkan hasil penelitiannya kepada dirinya sendiri. Dan sekarang dia berubah menjadi monster yang begitu sangat menyeramkan. Tetapi kekuatan Pak Guru ini benar-benar tak sebanding dengan Pelmel. Cukup dengan satu serangan saja, Pelmel bisa menghancurkan sebagian tubuh Pak Guru. Dan di saat Pak Guru ingin kabur, dia langsung diserang balik lagi oleh Chris dari atas udara menggunakan naganya. Ini adalah bentuk balas dendam yang keren karena Pak Guru telah berani macam-macam dengan mainannya. Dan di sini Alto pun telah sadar dari kematiannya, dan untuk monster yang mengganggu ketua OSIS juga langsung hilang begitu saja tanpa jejak. Tetapi di sini Pelmel tampak murung karena tadi dia telah menyakiti Alto dan membuat Alto meninggal. Tetapi itu tak masalah bagi Alto, toh sekarang dia juga baik-baik saja. Dan di sini Pelmel pun menjelaskan semuanya kepada Alto. Kalau sekarang mananya telah tertaut dengan Alto dan di dalam tubuh Alto juga ada jantungnya. Dan di sini Alto pun sadar dia sangat kesal kenapa Pelmel malah mengorbankan hidupnya. Dia adalah iblis yang bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun. Tetapi jika keadaannya seperti ini, maka Pelmel sama saja dengan manusia. Dan pada saat itu Pelmel tak mengatakan apa-apa. Dan untuk Pak Obsidian, dia langsung dibawa oleh kepolisian Ortiga. Dan untuk beberapa siswa lain, korbannya Pak Obsidian juga sudah sadar dari koma mereka masing-masing. Dan setelah kejadian itu, Alto benar-benar butuh mananya Pelmel. Dan mereka juga sangat sering berciuman. Tetapi Pelmel menjadi orang yang pendiam yang tak banyak bicara. Pelmel benar-benar merasa bersalah karena dirinya Alto jadi kehilangan jantungnya. Dan mungkin dia akan sembunyi lagi di buku lain. Tetapi di sini Alto benar-benar marah kepada Pelmel. Dia langsung saja mencium Pelmel tanpa menghisap mananya. Alto tak ingin Pelmel pergi karena Pelmel juga adalah familiarnya. Dan itu juga akan repot kalau Pelmel tak ada di sisinya. Dan setelah mengatakan itu, Alto pun langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya terlihatlah suasana kelas Alto sangat berbeda. Para ciwi-ciwi sangat kangen dengan Pak Obsidian. Sedangkan para cowok-cowok sangat kangen dengan sosok Pelmel yang tak kunjung muncul. Sementara di tempat lain, Pelmel terus saja menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa Alto. Dan di sini datanglah Lilia. Dia sekarang sudah tahu jati dirinya si Pelmel yang sebenarnya, kalau Pelmel adalah seorang iblis. Di sini Lilia meminta Pelmel untuk jangan terlalu menyalahkan dirinya. Toh sekarang Alto juga baik-baik saja berkat Pelmel. Dan untuk status Pelmel juga tak masalah kalau dia iblis, kalau baik ya dia baik, kalau jahat ya jahat. Itu semua nggak penting, yang terpenting sekarang adalah bagaimana Pelmel menganggap Alto. Dan bagaimana Altonya sendiri menganggap Pelmel. Kalau dia memang familiarnya Alto, ia usahakan untuk lebih memanjakan tuannya lagi. Toh Alto juga sudah mempertaruhkan nyawanya untuk familiarnya. Sekarang malam pun sudah tiba, kini Pelmel pun kembali ke asrama Alto. Dia sekarang sudah baik-baik saja. Dan dia juga meminta maaf kepada Alto karena telah jahat kepadanya. Tetapi apa yang Alto bilang tempo hari benar-benar membuatnya senang. Dan dia juga ingin terus bersama Alto, dan tentu saja itu membuat Alto sangat senang bukan main. Dan kalau ada yang Pelmel inginkan darinya, dia akan berjuang untuk mengabulkannya. Iya, tak banyak yang diinginkan oleh Pelmel, dia hanya ingin berciuman dengan Alto. Dan sekarang ciuman mereka ini benar-benar tidak saling menghirup mana, yaitu kiss yang sesungguhnya. Dan di keesokan harinya Pelmel akan ikut Alto masuk kelas, tetapi dia tak punya baju, jadi dia menggunakan baju sekolah Ortiga. Malah dadanya yang berkeluaran. Sementara di tempat lain terlihat seorang yang tidak dikenal sedang menelpon. Sepertinya dia ini sangat mengenal Pak Obsidian, dan dia juga yang menggunakan kertas sihir yang menyerang ketua tempo hari. Dia juga benar-benar orang yang kejam, biksu saja dia habisi dengan kekuatannya. Sementara di sekolah, anak-anak pria kini sangat senang karena Pelmel sudah masuk ke sekolah, apalagi dengan penampilan Pelmel yang begitu seksi ini. Dan sekarang juga Alto akan menghadapi ujian perunggu, dan dia harus berjuang dengan Pelmel supaya lulus dalam ujian ini.
Tetapi tiba-tiba saja ketua OSIS masuk ke kelas Alto. Di sini rupanya dia ingin membawa Alto ke ruangan anggota OSIS. Di sini Alto dan juga Pel-Mel pun disidang. Rupanya mereka hanya ingin mencari tahu informasi yang terjadi kemarin antara Alto dan juga Pak Obsidian dan kasus-kasus misterius lainnya. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang ingin mereka ketahui. Rupanya ketua OSIS ini ingin Alto jujur kepada mereka. Dan mau tidak mau Alto pun mengakui kebenarannya kalau Pel-Mel adalah seorang iblis. Dan di sini Alto juga menceritakan tentang jantungnya yang terkait dengan jantung Pel-Mel. Tetapi di sini Alto juga menegaskan kalau Pel-Mel bukanlah iblis jahat. Dia adalah iblis yang baik, dan soal tempo hari juga bukanlah salah Pel-Mel. Jikapun dia dikeluarkan, dia tak akan menyesal karena dia harus melindungi familiarnya. Dia adalah tuannya Pel-Mel. Jika ada yang menyakiti familiarnya, siapapun itu akan dia lawan, termasuk anggota OSIS sekalipun. Tetapi sepertinya Alto salah paham. Dia tak akan mengungkapkan identitas Pel-Mel kepada guru sekolah mereka. Karena dia juga tidak percaya dengan guru, apalagi insiden Pak Obsidian. Dia hanya ingin mengajak Alto bergabung dengan anggota OSIS. Tentu saja itu membuat Alto sangat kaget, dan dua anggota OSIS yang lainnya juga sangat kaget dengan keputusan ketua OSIS ini. Tetapi ini adalah kesempatan yang bagus untuk Alto karena dia juga ingin menjadi bagian dari Platinum Squad. Dan itu semakin dekat dengan mimpinya. Setelah keluar dari ruangan OSIS, di sini Alto pun menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Tetapi dia juga tak akan mengatakan alasan ketua OSIS mengajaknya bergabung karena kekuatannya. Tetapi teman-temannya ini sangat bangga sekali dengan Alto. Wajar saja Alto direkrut menjadi bagian dari OSIS. Karena tempo hari dia juga berhasil mengalahkan Chris saat berduel. Sekarang Alto sudah kembali ke kamarnya. Di sini Pel-Mel memperingati Alto tentang ketua OSIS. Karena kelihatannya dia juga tidak terlihat seperti manusia. Dan Pel-Mel harap Alto harus berhati-hati dan jangan percaya sepenuhnya kepada ketua OSIS. Iya, Alto sangat paham dengan yang dikatakan oleh Pel-Mel. Dia juga akan menjadi penyihir yang lebih kuat supaya dia bisa melindungi Pel-Mel dari gangguan apapun. Iya, si Pel-Mel ini emang familiar yang mesum. Dia malah ingin nyosor saja dengan si Alto. Emang gacor. Di tempat lain, tampak ketua OSIS sedang berdoa di tempat suci. Dia senang akhirnya dia bisa menemukannya. Entah apa maksudnya, kita lanjut saja. Dan yang tak disangka, dia malah memenggal patung yang ada di depannya ini dengan pedangnya. Emang agak lain ini orang. Dan sekarang adalah hari pertama Alto menjadi anggota OSIS, tetapi dia malah tak sengaja berada di situasi mesum seperti ini. Emang rada-rada ini si Alto. Tetapi ketua OSIS tidak ingin membahas semua ini karena mereka harus membahas sesuatu yang lebih penting daripada itu. Di sini dia menunjukkan sihir yang digunakan lawannya kemarin. Ini adalah sihir yang belum pernah mereka lihat. Ini golem dewa yang tercipta dari kertas. Dan bukan hanya mereka saja yang penasaran, ketua OSIS juga sempat meminta bidang sihir Ortiga untuk menyelidikinya. Dan mereka juga tidak tahu dengan elemen ini. Satu kertas ini mempunyai banyak elemen, sampai-sampai Gold Squad saja tidak bisa untuk menguraikannya. Dan mungkin saja musuh mereka sekarang adalah Platinum Squad. Di tempat lain terlihat dua orang tidak dikenal menghampiri seorang wanita. Ternyata mereka ini sama-sama memiliki sihir boneka kertas. Dan mereka juga menggunakan boneka ini untuk berkomunikasi. Dan dia juga adalah orang yang kejam. Dia menghabisi seseorang yang penting di dalam Platinum Squad demi untuk membuatnya setuju. Dan mereka juga akan mengambil kembali sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan itu ada hubungannya dengan Alto dan juga Pel-Mel. Dan di sini Alto tiba-tiba saja memimpikan seorang gadis iblis kecil. Kemungkinan dia adalah Pel-Mel. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang wanita aneh yang menyuruhnya untuk memilih sesuatu yang kurang Alto mengerti. Dan si Alto pun langsung saja terbangun dari tidurnya. Dan karena susah untuk tidur lagi, akhirnya Alto pun menggunakan waktunya untuk menulis saja. Dan rupanya ini membuat Pel-Mel terbangun. Dan karena Alto ini sangat gugup dengan ujiannya kali ini, jadi si Pel-Mel pun mengajak Alto untuk mengisi mananya saja. Dan keesokan harinya Alto akan bersiap-siap untuk ujian. Dia membawa beberapa buku untuk belajar. Dan dia malah tak sengaja membawa buku tua yang dia gunakan untuk memanggil Pel-Mel ke dunia ini. Dan sekarang mereka berlima akan berangkat ke gedung yang akan menjadi tempat ujian mereka. Mana si Alto benar-benar terisi penuh dengan kegiatan endehoy mereka semalam. Gacor memang. Dan sekarang mereka pun telah tiba di tempat ujian.
di mana di sana sudah ada kristal besar yang terdapat api di dalamnya. Dan pengawas ujian kali ini adalah si Parang, pasukan sihir kerajaan. Dan ujian mereka kali ini adalah tentang penyediaan mana. Dan kristal besar ini bisa mengukur kuantitas dan kualitas mana mereka. Jadi mereka cukup memasukkan mana mereka sebanyak-banyaknya ke dalam kristal ini. Tetapi bagi Alto, ini ujian tidak semudah yang mereka bayangkan. Dan sekarang ujian pertama ini pun langsung saja dimulai. Banyak sekali yang gagal dan tak memahami maksud dari ujian ini. Dan sekarang adalah giliran siswa Ortiga. Dan yang pertama kali maju adalah Lilia. Anak ini cukup pintar, dia mengerti inti dari ujian ini, di mana mereka hanya fokus kepada api yang ada di dalam kristal. Dan saat Lilia melakukannya, dia pun berhasil menyelesaikan ujian pertamanya ini. Wah, Lilia memang luar biasa. Dia adalah siswa pertama yang lulus di ujian kali ini. Dan berikutnya semua siswa Ortiga lulus di dalam ujian ini. Tetapi menurut sang master, mana mereka hanya biasa saja. Dia agak kecewa dengan sekolah Ortiga. Dan yang terakhir maju adalah Alto. Dia menggunakan cara yang berbeda. Dia mencari titik yang tepat untuk memasukkan mana, tetapi setelah dia menemukan titik yang pas, dia malah memasukkan mana ke tempat yang berbeda dari titik. Dan tentu saja itu membuat sang master agak kaget. Dan sekarang Alto akan memasukkan mananya ke dalam kristal ini. Dan itu membuat master sangat terkejut karena mana Alto sangat luar biasa dan warnanya juga sangat berbeda dengan mana yang pernah dia lihat. Dan yang paling tidak diduga adalah kekuatan mananya Alto ini sampai-sampai membuat kristal besar ini pecah berkeping-keping. Alto benar-benar kaget dan dia langsung meminta maaf kepada sang master karena kesalahannya tadi. Dikira Alto tidak lulus ujian, rupanya dia telah melampaui batas maksimal sebagai penyihir. Ya, Alto tidak boleh senang dulu karena dia juga belum lulus di ujian tertulis. Ya, ini adalah kejadian pertama kalinya di dalam ujian ini. Kalau sudah begini, Gold Squad ataupun Platinum Squad pasti bisa dia lampaui. Dan di sini Alto dan teman-temannya akan piknik dulu sebelum ujian berikutnya. Mereka semua sangat tidak menyangka kalau mereka akan lulus di ujian memasukkan mana tadi. Apalagi pas giliran Alto benar-benar luar biasa. Dan sekarang mereka akan melanjutkan ujian mereka di ujian tertulis. Wah, mungkin saja akan sulit. Tetapi ada rumor yang mengatakan kalau hanya ada satu orang saja yang bisa lulus dengan nilai sempurna di ujian tertulis. Orang itu tidak diketahui, tetapi orang itu memang benar-benar ada. Dan sebelum mengikuti ujian tertulis, Alto dan Pelmel mengecas dulu sebentar. Dan setelah itu mereka pun ikut ujian lagi. Di tempat lain, kejadian yang mengerikan terjadi di mana seorang siswa yang mengikuti ujian tiba-tiba saja dibunuh oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Dia menggunakan kartu siswa ini untuk mengikuti ujian. Entah apa maksudnya, kita lanjut saja. Dan sekarang ujian tertulis pun sudah dimulai. Dan untuk para familiar mereka tak bisa ikut masuk bersama tuan mereka. Dan untuk Alto sendiri, dia ternyata duduk bersampingan dengan pemuda pembunuh tadi. Alto melakukan ujian tertulis sedangkan Pelmel akan menunggu di luar. Di sini Alto mulai khawatir dengan ujiannya ini, tetapi orang yang ada di sebelahnya malah ketiduran. Pemuda ini ketiduran cukup lama, tetapi setelah dia bangun, dia malah bisa menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan ini dengan cepat. Tentu saja itu membuat Alto sangat kaget. Dia yang berusaha dari tadi malah belum selesai. Orang yang ketiduran di sebelahnya malah sudah selesai. Tetapi tidak berapa lama satu orang penjaga masuk. Dia memberitahu kalau ada seorang siswa yang dibunuh di dalam WC. Dan keberadaan pria misterius ini pun langsung diketahui oleh guru. Dan pria ini langsung saja menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Dan karena ulahnya ini, satu orang guru harus turun tangan untuk menangkap pria ini. Tetapi dia malah terluka karena serangan pria tak tahu diri ini. Dan bencana ini pun langsung saja disadari oleh Pelmel. Dia langsung masuk ke ruangan ujian dan menemui Alto. Dan untuk master sihir, dia juga datang ke tempat ini untuk menolong orang-orang yang ada di dalam ruangan ujian. Ternyata pria ini adalah Lolite, si kehendak surga. Dia adalah penyihir termuda yang menjadi Platinum Squad. Dan Alto juga baru sadar sepertinya pria yang ada di depannya ini adalah pria yang mendapatkan nilai sempurna di dalam ujian. Dan sekarang mereka harus berusaha untuk mengalahkan pria misterius ini. Dan di sini Lilia pun ingin datang menemui Alto. Tetapi dia tidak diizinkan masuk. Lilia sangat kesal kenapa mereka tidak boleh masuk. Lilia menjadi tidak sabar, jadi dia pun menerobos masuk ke dalam. Tetapi mereka tak bisa masuk ke ruangan itu. Mereka terus bertemu karena musuh menggunakan sihir transparansi.
Dan untuk Alto sendiri ya, si Lolite terus saja melakukan serangan kepada Alto dan penyihir lainnya. Dia benar-benar tidak punya hati ya. Dia terus saja melakukan pengeboman tanpa pandang bulu. Dan itu membuat Pelmel malah terjerat ke dalam tangan familiarnya si Lolite ya. Tentu saja itu membuat Alto kesal karena Lolite telah mengganggu familiar kesayangannya. Amarah Alto benar-benar mengeluarkan mana emas. Dia mencoba untuk menghancurkan familiar Lolite, tetap saja tidak bisa hancur sepenuhnya. Dan di sini Alto hampir saja meninggoy untuk yang kedua kalinya. Lolite benar-benar penyihir yang hebat, serangannya sangat santai tetapi itu luar biasa. Tak tahan melihat tuannya dijahati, Pelmel pun merubah bentuknya menjadi iblis. Dia ingin menyerang Lolite tetapi dia malah terjerat ke dalam jebakan Lolite ya. Dan setelah itu Lolite langsung saja mengunci Pelmel ke dalam jebakannya. Rentaro sangat marah, dia tak akan membiarkan orang seperti Lolite merebut Pelmel darinya. Ini benar-benar merepotkan bagi Lolite, jadi dia ingin melakukan serangan dahsyat kepada Alto. Tetapi di sini tiba-tiba saja sebuah buku di tas Alto pun muncul menyelamatkan Alto. Dia adalah buku yang menyegel Pelmel. Dan di dalam buku ini keluarlah sesosok perempuan yang bernama Fatima. Dia juga adalah orang yang ditemui Alto di dalam mimpi semalam. Dirinya yang ada di sini bukanlah dirinya yang asli ya. Dia mungkin adalah kenangan yang tersisa bagi Pelmel. Dan dia juga yang menyegel Pelmel di dalam buku ini ya. Karena itu adalah permintaan Pelmel. Tentu saja itu membuat Alto bertanya-tanya dan dia langsung saja mengajak Alto ke alam lain untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di mana ini adalah dunia 550 tahun yang lalu, yang mana di sana Pelmel masih sangat kecil sekali ya. Di sini Pelmel tinggal dengan suster dan beberapa saudara angkatnya di sebuah gereja yang ada di pinggiran kota. Semua orang tidak tahu kalau Pelmel adalah seorang iblis. Yang mengetahui status Pelmel ini hanyalah suster gereja saja. Suster gereja tak pernah membeda-bedakan Pelmel dengan saudara angkat Pelmel yang lainnya. Pelmel adalah anak yang baik walaupun keberadaannya sangat berbahaya di lingkungan manusia. Tetapi kebahagiaan Pelmel ini tidak bertahan lama. Di mana pada suatu hari identitas Pelmel diketahui oleh anak tetangga yang ada di dekat gerejanya. Mereka membuli Pelmel dan melempar Pelmel dengan sebuah batu. Sampai pada akhirnya kakak angkat Pelmel pun datang menghentikan pembulian ini ya. Dan di sini Meli juga baru tahu kalau ternyata Pelmel ternyata anak iblis. Meli tidak marah sama sekali dengan Pelmel. Malahan dia akan berjuang untuk melindungi Pelmel dari gangguan apapun karena dia adalah kakaknya Pelmel. Dan rupanya keberadaan Pelmel ini sudah diketahui oleh penduduk sekitar. Mereka sangat murka dan mulai berdemo di depan gereja. Amarah mereka tidak sampai di situ saja, di mana para warga ini terus saja berdemo setiap harinya. Sampai-sampai mereka memfitnah Pelmel sebagai pembawa bencana di kampung mereka karena wabah penyakit yang memakan korban jiwa. Mendengar hal itu membuat suster sangat kesal. Dia keluar dari gereja dan memarahi para penduduk. Di sini dia mengatakan Pelmel adalah anak yang baik hati ya, dan dia tidak akan membiarkan anak berharganya mendapatkan penghinaan seperti ini ya. Sedangkan di dalam gereja keadaan benar-benar sangat genting. Tak ada pilihan lain lagi ya selain meminta Pelmel untuk kabur saja. Meli meminta Pelmel untuk kabur sejauh mungkin, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Dan dia juga meminta maaf kepada Pelmel karena dia terlalu lemah untuk melindungi Pelmel. Di sini Pelmel pun mulai kabur, tetapi dia juga tidak bisa kabur jauh dari kota ini karena para penduduk telah mengepung kota. Dan di sini Pelmel juga mendengar percakapan para penduduk kalau mereka akan memaksa keluarga Pelmel untuk memberitahukan keberadaan Pelmel. Jika mereka tak mengaku, maka para penduduk akan langsung mengeksekusi keluarga Pelmel. Mendengar hal itu, Pelmel jadi mengurungkan niatnya. Dia akan kembali menemui keluarganya dan menyerahkan diri. Dengan begitu semua keluarganya akan selamat. Tetapi Pelmel terlambat, di mana di sini seluruh keluarganya sudah digantung, dan tentu saja itu meninggalkan luka terdalam bagi Pelmel. Pelmel menjadi sangat kesal dan marah. Dia lantas tak sengaja menggunakan kekuatan iblisnya untuk menghancurkan seisi kota. Di sini Pelmel benar-benar merasa bersalah dengan bencana yang dia sebabkan. Dia telah membunuh banyak orang, dan makanya dia meminta Fatima untuk menyegelnya di sebuah buku. Dan selama itu Pelmel telah dikenal sebagai momok terkuat dalam sejarah manusia.
karena dia memiliki kekuatan yang sulit untuk dikendalikan. Di sini Alto pun datang mendekati Pelmel. Dia memberikan sebuah pelukan kepada Pelmel. Dia tahu Pelmel sangat terluka atas kejadian ini ya. Dan tiba-tiba saja Pelmel berubah menjadi Pelmel dewasa yang sangat menyesali perbuatannya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepada semua orang karena dia sangat takut jika ini terulang lagi ya. Mendengar apa yang dikatakan Pelmel ini, Alto langsung saja mengatakan, walau satu dunia membenci Pelmel, dia tetap akan berada di samping Pelmel. Dan dia tetap ingin terus bersama Pelmel. Dan ciuman mereka ini benar-benar bisa melepaskan Pelmel dari jeratannya si Lolite ya. Dan sekarang Pelmel dan juga Alto pun sudah kembali ke dunia mereka lagi. Dan karena sudah sejauh ini, jadi Lolite pun terpaksa harus mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia akan mengeluarkan pertarungan klimaksnya. Familiar yang digunakan oleh Lolite ini benar-benar sangat hebat. Tetapi Alto tetap tidak akan membiarkan Lolite memiliki Pelmel. Dia sudah melihat apa yang terjadi dengan Pelmel. Dan dia sangat tahu dengan penderitaan Pelmel. Dan dia tak mau kalau Lolite memanfaatkan Pelmel untuk menghancurkan dunia sesuai keinginannya. Dan kali ini dia akan bekerja sama dengan Pelmel untuk menghancurkan Lolite ya. Kekuatan mana Alto dan Pelmel benar-benar sangat dahsyat sehingga mereka saja bisa mengalahkan familiarnya si Lolite ya. Dan di saat Lolite ingin menyerang balik, tiba-tiba saja teman Lolite muncul. Dia ingin Lolite menghentikan semua ini sementara karena di luar juga sudah pada ribut-ribut. Ya, apa boleh buat, Lolite harus menuruti temannya ini ya. Dan untuk kali ini dia akan melepaskan Alto. Tetapi dia juga pasti akan kembali untuk melanjutkan pertarungan ini ya. Dan setelah si Lolite pergi, Fatima pun tiba-tiba muncul. Fatima adalah teman lama Pelmel. Di sini dia hanya ingin memastikan lagi ya, apakah Alto yakin untuk bersama dengan Pelmel walau dunia akan memusuhinya nanti ya. Iya, Alto tak keberatan karena ini adalah keputusannya. Ya, kalau begini Fatima jadi lega untuk mempercayakan Pelmel kepada Alto. Dan dia juga mempercayakan Alto untuk melindungi Pelmel dari orang-orang jahat. Dan setelah itu Fatima pun langsung menghilang dari sana. Dan untuk si Alto, ternyata dia dan teman-temannya langsung kembali ke sekolah Ortiga. Dan untuk buku yang menyegel Pelmel juga ada di dekat mereka dan Pelmel langsung memeluk buku ini ya. Dan di sini juga Lilia pun langsung datang memeluk Alto. Dia benar-benar sangat khawatir kepada Alto. Hari pun terus berlalu di mana di sini Alto mulai berlatih pedang kepada teman OSISnya dan dia juga mulai belajar bela diri dengan Chris. Dia ingin menjadi orang yang kuat agar dia bisa melindungi Pelmel nantinya. Sihir saja tidak cukup, jadi dia juga harus berlatih fisik. Walaupun dia masih belum sejago teman OSISnya, tetapi dia tetap akan mencoba untuk berlatih. Dan dia ingin teman OSISnya membantunya. Malam harinya hubungan Alto dan juga Pelmel semakin intens karena Alto juga sangat membutuhkan mananya si Pelmel untuk kebaikan jantungnya. Dan di keesokan harinya, anggota OSIS akan menangani sebuah kasus yang telah cukup banyak memakan korban jiwa. Kasus ini tak bisa dibiarkan dan OSIS juga tak bisa tinggal diam karena ini adalah tugas mereka. Dan Chris juga setuju karena mereka telah berani untuk mengusik reknya. Di sini ketua OSIS bertanya lagi kepada Alto, apakah dia yakin untuk tetap bergabung dengan OSIS karena kedepannya akan ada banyak masalah. Bisa saja nantinya mereka akan melawan militer ataupun Platinum Square. Dan di sini Alto pun menjawab kalau dia akan tetap lanjut karena ini semua dia lakukan untuk melindungi Pelmel. Dan untuk ujian yang kemarin mereka ikuti hasilnya memuaskan karena mereka semua lulus ujian itu. Dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita anime yang berjudul Kinsoi no Pelmel. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.